Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam jam doa Sabtu pagi. Dan kita yang sudah mengalami segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, khususnya kita sebagai orang-orang percaya itu karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Saya rindu setiap kita yang sudah mengalami ini terus menyadari bahwa anugerah Tuhan itu adalah luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian. Judulnya Sungguh Indah. Pujian yang dituliskan oleh Robert dan Lea, dan biarlah ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi setiap kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita mulai dari atas kembali. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Sebagai orang-orang percaya, seharusnya setiap kami sudah mengalami, sudah mengecap, sudah menikmati, bahkan sampai pada hari ini, kami masih tinggal di dalam kasih karunia anugerah, pemeliharaan pertolongan pimpinan Tuhan yang tak henti-hentinya. Sehingga seharusnya kami senantiasa menaikkan syukur kami untuk Tuhan yang begitu baik bagi kehidupan kami. Bapa, di pagi hari ini kembali kami memohonkan, sapalah kembali jiwa kami ini ya Tuhan, hati kami ini, hidup kami ini, agar kami semakin meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tolonglah khususnya tatkala kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan pakai sebagai sebuah cerminan bagi setiap kami untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Ya Tuhan, inilah yang menjadi syukur sekaligus permohonan untuk hikmat Tuhan yang boleh melimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bacaan kita untuk perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 3. Efesus 3, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ayat 16 sampai dengan ayat 19. Demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita membandingkan tulisan ini dengan pengantarnya atau pengantar kitab Efesus, dituliskan demikian dalam pengantar tersebut. Surat ini tidak ditulis sebagai jawaban terhadap suatu kontroversi doktrinal atau persoalan pastoral, seperti banyak surat yang lain. Bahkan sebelumnya dikatakan surat kepada Efesus ini semacam puncak dari seluruh surat-surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat. Walaupun ada yang mengatakan surat ini hampir mirip dengan Kolose. Tapi dilanjutkan demikian. Sebaliknya, Efesus memberikan kesan akan luapan pernyataan yang melimpah. Sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus. Paulus menulis surat ini ketika dipenjara karena Kristus.
Kemungkinan dia ada di dalam penjara di Roma. Saya mau baca sekali lagi. Surat kepada Efesus ini lebih memberikan kesan sebagai ungkapan yang meluap tentang pernyataan yang dihasilkan dari pergumulan dan kehidupan doa Paulus. Dan kalau kita memperhatikan yang tadi kita baca, di sana 3 kali disebutkan, aku berdoa, aku berdoa, aku berdoa. Di dalam ayat 16 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu itu teguh dan kuat imanmu, yang dibangun atas dasar, atas landasan kasih. Kita mungkin bisa mencari tahu mengapa doa yang seperti ini disampaikan oleh seorang Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Efesus. Sangat besar kemungkinan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi itu tidak mudah. Sehingga mereka perlu untuk dikuatkan dan mereka didoakan agar berakar imannya itu. Tapi doa yang kedua, ini yang akan menjadi sorotan kita pada pagi hari ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dapat mengerti, dapat mengetahui betapa lebar dan panjang, tinggi dan dalam kasih Kristus. Anak-anak kita yang sekolah minggu atau mungkin buat kita yang sekarang ini menjadi pasutri muda, kita masih mengingat zaman sekolah minggu itu kan ada lagu tentang kasih Yesus yang tinggi dan dalam, ya, lebar dan seterusnya. Kalau kita memperhatikan di ayat 18, ini menggunakan sebuah dimensi ruang. Dimensi ruang. Karena membicarakan betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalam. Nah, ini merupakan sebuah ungkapan yang dipakai oleh Paulus untuk membuat mereka menyadari, memahami bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Walaupun menggunakan istilah betapa, kalau saya mencoba untuk memberikan komentar, itu pun sesungguhnya tidak pernah cukup untuk menggambarkan kasih Tuhan. Mengapa? Kita tahu bukan, Tuhan itu adalah satu pribadi yang tidak dibatasi dengan dimensi ruang dan dimensi waktu. Sekalipun tatkala dia menyatakan kasihnya kepada manusia yang berdosa, dan dia menjadi sama dengan kita di dalam Kristus Yesus, dan menyatakan kasihnya itu di dalam pengorbanan di atas kayu salib, yang artinya kasih itu dinyatakan di dalam dimensi ruang dan dimensi waktu. Tetapi kasih Allah itu sendiri sebetulnya buat saya tidak dapat diukur, ditakar dengan dimensi ruang tersebut. Paulus tidak salah. Penggunaan kata betapa itu menunjukkan sesuatu yang sangat melampaui. Sangat melampaui. Dimensi ruang itu sendiri tidak pernah cukup untuk bisa menggambarkan. Saya sangat yakin ayat-ayat ini menjadi bagian yang memberikan pencerahan kepada Robert dan Leah, sehingga di dalam syairnya kita bisa mencoba melihat apa yang diungkapkan baik di dalam syair, khususnya bait ataupun refnya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Betapa besar. Besar itu sendiri kan sebetulnya kita membicarakan di dalam sebuah konteks, dimensi yang dimiliki oleh manusia. Tapi kalau kita memperhatikan misalkan di dalam baitnya yang kedua, ini sebuah pernyataan yang luar biasa bagi saya. Walaupun ketika kita bernyanyi di bait pertama, kemanakah aku dapat pergi? Itu seperti yang dituliskan oleh pemazmur dalam Mazmur 139. Tapi ketika kita masuk dalam baitnya yang kedua, bahkan seluruh pengabdianku, harta, benda, jiwa, kehidupan kita semua kita serahkan, kita abdikan kepada Tuhan, itu tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan. Ketika tanggal 12 November kemarin di dalam satu acara kami menyanyikan lagu ini, saya diingatkan tentang komentar seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang pernah berkhotbah di dalam sebuah kelompok yang tidak terlalu besar. Khotbah itu saya dengar tahun 91. Dia mengatakan begini, untuk menggambarkan tentang kasih cintanya Tuhan, sehingga dia menjadi manusia untuk menebus kita, dan kita dibawa di dalam kemuliaan Allah Bapa. Dia mencoba menggambarkan begini, kalau kita ini diberikan kesempatan bisa hidup 100 atau 1000 kali, 1000 kali. Jadi kita mati, nanti kita hidup lagi, kita mati, hidup lagi. Selama 1000 kali kehidupan, setiap kali kehidupan, kita mempersembahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita mati sebagai martir. 1000 kali kehidupan, atau 1000 kali kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, itu tidak dapat dipakai untuk membayar cinta kasih Tuhan kepada kita. Saudara, mungkin kita berpikir ini penggambarannya mungkin terlalu berlebihan ini. Enggak, saudara. Karena kita sebetulnya bukan sedang diajak untuk menghitung dari perbandingan. Tapi kita diajak untuk melihat ada satu kehidupan yang kita alami itu mengalami sebuah peralihan yang luar biasa. Keberdosaan, maut, kematian, kebinasaan, neraka. Itu ketika kita upayakan dengan berbagai kekuatan yang ada di dalam diri kita, tidak bisa memindahkan kita dari kutuk yang luar biasa ini. Tetapi di dalam kasih dan karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa itu, kita yang seharusnya binasa mendapatkan hidup kekal. Kita yang seharusnya binasa, kita hidup di dalam anugerah dan hadirat Tuhan. Saudara, ketika kita melihat ada satu situasi yang perubahannya yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, maka kita mulai memahami apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut. Kamu 1000 kali jadi hamba Tuhan, kamu martir, kamu mempersembahkan seluruh hartamu, hidupmu. Kamu martir. Itu tidak bisa menggantikan pengorbanan Kristus bagi kamu. Saudara, waktu itu saya masih mahasiswa di seminari. Dan saya mencoba merenungkan betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan itu. Dan kalau di ayat 18 Paulus mengatakan, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalam, itu tidak pernah mampu menggambarkan kasih Allah yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena yang terbatas di dalam dimensi ruang itu tidak dapat
mengukur yang tidak terbatas, yang tidak dapat dicakup dalam dimensi ruang. Di ayat 19 juga dikatakan demikian, bukan? Untuk meneguhkan, untuk menegaskan ayat yang 18. Betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, istilah melampaui ini kita mungkin biasa dengan sebuah istilah kontranatural, begitu ya. Tapi ada istilah supernatural, ada istilah supranatural, gitu ya. Ini tidak membicarakan tentang kontranatural, sesuatu yang sifatnya berlawanan dengan pengetahuan kita. Tetapi ketidakmampuan pikiran kita untuk bisa menjangkau. Tapi dikatakan apa? Di dalamnya kamu itu bisa mengenal kasih itu. Bisa mengalami, bisa mengaminkan. Lalu doa yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, ketika kita mencoba melihat ayat 18 dan 19a ini, saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat betapa beruntungnya kita sebagai orang-orang yang mengalami kasih yang luar biasa itu. Kasih Tuhan yang kita sendiri tidak mampu untuk jelaskan dengan keterbatasan kita. Tapi ada satu bagian yang menarik sebetulnya di dalam doa ini, yang juga seharusnya menjadi doa kita. Di mana dikatakan supaya dapat memahami, supaya dapat mengenal, memahami, mengenal. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita berjumpa dengan orang-orang yang selalu mempertanyakan, selalu mengeluh, Tuhan di mana kasih-Mu? Tuhan mengapa Engkau tidak mengasihi aku? Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin orang itu kita. Apalagi di dalam perjalanan kita melewati pandemi yang hampir 2 tahun ini. Kita itu seolah-olah langsung dibutakan bahwa Tuhan itu sepertinya meninggalkan, mengenyampingkan kita, menolak kita, tidak mengasihi kita. Nah, saya mencoba untuk refleksi buat diri saya sendiri. Ternyata doa Tuhan, tolong agar saya memahami kasih-Mu, agar saya mengenal kasih-Mu, itu penting. Karena kasih Tuhan itu sebetulnya diekspresikan di dalam banyak hal di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya memahami kasih Tuhan di dalam pengertian pemeliharaan, dicukupkan makan minum saja, maka betapa kerdilnya pandangan kita tentang kasih Allah. Ketika kita memahami Tuhan itu sebagai Tuhan yang memberikan kesehatan, yang kita dijauhkan dari sakit penyakit, dan kita merasakan itulah kasih Tuhan, betapa kerdilnya pemahaman kita akan kasih. Kita terjebak kepada sebuah pemahaman bahwa Allah yang kasih adalah Allah yang peduli kepada saya, yang memberikan kepada saya kecukupan dan kesehatan. Maka ya jangan heran banyak orang yang memiliki pemahaman seperti ini, sehingga pemahaman teologia atau teologi health and wealth, ya, health and wealth theology. Kalau kamu sehat, kalau kamu berlimpah, maka Tuhan itu mengasihi kamu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita menjadi orang yang dewasa. Kasih Tuhan itu terlalu luas.
yang menopang, yang menguatkan di dalam doa yang pertama. Aku berdoa supaya kamu teguh, kuat. Dan ketika kita boleh dikuatkan, yang dibangun atas landasan kasih, itu kasih Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena rohnya yang menguatkan kita. Bapak Ibu, setiap kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita. Mari kita melihat ini, doa Paulus ini menjadi doa yang bukan saja, kalau saya boleh coba extend begitu ya, bukan saja untuk orang-orang yang ada di Efesus, tapi ini boleh menjadi doa setiap orang percaya. Kita yang sudah mengalami kasih Tuhan yang uncountable, ya, yang tidak dapat dihitung. Ada istilah lagi yang lain, yang tidak dapat diukur itu. Kita hidup kuat di dalam kasih itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali menyanyikan pujian tadi. Mari kita menyanyikan pujian ini satu kali saja. Tapi perhatikan syair yang digubah oleh Robert dan Lea. Bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tidak mampu kita selami. Yang ketika kita mencoba untuk membalas segala kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah cukup. Saya rindu kita boleh diberkati melalui firman Tuhan yang diteguhkan melalui pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Ya Tuhan, beruntunglah kami, orang-orang yang disapa oleh anugerah-Mu, sehingga setiap kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau Allah yang mencipta, Engkau Allah yang memelihara. Tapi Engkau adalah Allah yang menebus, yang mengembalikan kami serupa dengan Engkau, ya Tuhan. Biarlah sebagai orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, kami hidup dalam proses keserupaan itu, ya Tuhan. Bapa, kami mohon ampun jikalau mata kami buta, mata rohani kami tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami menerjemahkan kebaikan Tuhan itu di dalam ukuran kami, di dalam perspektif kami.
tapi biarlah Tuhan luaskan hati kami. Dan pada akhirnya biarlah kami menemukan syukur kami yang terdalam. Dan akhirnya kami boleh meninggikan, memuliakan-Mu ya Tuhan, melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk jam ibadah, jam doa pada pagi hari ini. Tatkala kami mau melanjutkan dengan berbagai aktivitas kami mempercayai kasih-Mu lah yang menopang kami. Pimpinan-Mu lah yang boleh menolong setiap kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti kita akan lanjutkan dengan pokok doa yang akan ditampilkan di layar. Dan saya rindu setiap kita boleh berdoa bersama melalui pokok-pokok doa tersebut. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.